Welcome Revoniers to Revoyu Mini Course Product Management. Gimana nih perasaannya hari ini mau mulai mini course Product Management hari pertama? Coba dong boleh pada komen di live chat. Gimana kabarnya hari ini dan apakah semangat, apakah excited untuk menjalani mini course? Oke, sambil aku membuka sesinya ya teman-teman, dan juga izinkan aku memperkenalkan diri dulu. Kenalin, aku Dea dari Revoyu. Aku ini adalah Marketing Project Eksekutif di Revoyu yang nantinya akan menemani kalian selama mini course berlangsung. Oke, kalau gitu tanpa perlu berlama-lama, aku langsung menjelaskan aja ya mengenai sesi hari ini. Jadi teman-teman, hari ini adalah hari pertama Revoyu Mini Course Product Management. Hari ini akan ada open house dan juga lecture one mengenai product management. Nah, agendanya adalah yang pertama aku akan menjelaskan sedikit mengenai apa itu mini course. Lalu setelah itu akan ada sesi Meet Revoyu Co-founder bersama Kak Razi Talib. Nanti kalian akan ngobrol-ngobrol langsung ya sama Kak Razinya, akan kenalan langsung sama kalian. Setelah itu kita akan masuk ke sesi lecture one, yaitu penjelasan mengenai product management role in a company gitu. Dan juga terakhir nanti aku akan menjelaskan mengenai assignment dan juga gimana caranya dapetin e-certificate untuk mini course ini. Jadi teman-teman pastikan kalian stay tune terus sampai akhir sesi supaya tidak ketinggalan informasi ya. Oke, baiklah kalau begitu. Sebelumnya nih, sebelum aku sharing-sharing lebih lanjut, aku mau tahu dulu dong teman-teman di sini udah pada kenal belum nih sama Revoyu? Udah pada tahu belum Revoyu itu apa? Karena kan tak kenal maka tak sayang ya teman-teman. Nah, buat kalian yang masih belum tahu lebih lanjut ya mengenai apa itu Revoyu, mungkin aku di sini akan menjelaskan sedikit. Jadi teman-teman, Revoyu itu adalah Revolutionary New Online Learning Academy. Jadi kita ini adalah edutech yang visinya adalah untuk membantu para student kami untuk memulai atau mengakselerasi karir di tech industry gitu teman-teman. Nah, makanya karena itulah Revoyu itu mengadakan beberapa jenis program untuk kalian yang ingin mempelajari skills yang dibutuhkan di tech industry untuk mencapai visi yang tadi aku sebutkan. Nah, salah satu program dari Revoyu adalah Product Management Program nih teman-teman, yang durasinya itu adalah 3 sampai 6 bulan gitu. Nah, terus mini course ini adalah merupakan ringkasan ya teman-teman dari product management program yang tadi aku sebutkan. Jadi ini adalah yang kita ringkas selama 2 minggu pembelajaran. Goals-nya adalah supaya kalian itu bisa memahami konsep dari product management dan memperkenalkan kalian kepada tools-tools yang biasa digunakan oleh product manager. Dan juga kita akan memberikan pengetahuan praktik tentang salah satu tools tersebut. Nah, durasinya itu adalah 2 minggu ya teman-teman. Fasilitas yang bakalan kalian dapetin yang pastinya lectures atau pembelajaran. Setelah itu akan ada Q&A session dan juga ada simulation, dan kita akan memberikan case study untuk kalian bisa mengasah practical skill kalian. Lalu juga akan ada demo session seputar karir. Lalu kelas toolsnya kita akan menggunakan Discord dan juga YouTube, dan kalian juga bisa mendapatkan 2 weeks mini course certificate. Nah, gimana cara dapetin sertifikatnya ini? Nanti bakalan aku jelasin di akhir sesi. Jadi pastiin kalian stay tune terus sampai akhir sesinya ya. Oke, kalau gitu teman-teman, without further ado, langsung aja kita masuk ke sesi Meet Revoyu Co-founder bersama Kak Razi Talib. Oke, Kak Razi, kalau misalkan sudah siap untuk sharing-sharing sama teman-teman yang ada di sini, aku persilahkan ya, Kak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, teman-teman. Saya share screen kelihatan nggak? Oke. Siap. Nah, terima kasih banget dikasih waktu untuk sharing tentang product management. Salah satu passion pribadi saya dan yang mengubah jalur atau jalan karir saya pribadi, which nanti akan saya sharing sedikit. Sebelumnya saya mau
mengapresiasi teman-teman yang malam ini memilih untuk berada di sini bersama kita semua untuk mau belajar dibanding mungkin nonton Netflix atau browsing social media dan lain-lain. Ketika kalian membuat keputusan untuk belajar, itu adalah langkah pertama untuk menciptakan perubahan. Kalau kita bicara tentang karir, kalau kita bicara tentang studi, masa depan, karir profesional kita itu dimulai dari keputusan untuk mau belajar. Dan ketika teman-teman tertarik masuk ke dunia teknologi, dalam kapasitas apapun, mau itu marketing, mau itu teknologi, mau itu data, apapun itu ya, dimulai dari ingin belajar dan menciptakan kebiasaan mau belajar terus. Salah satu kuncinya apa? Dan kenapa saya malam ini mungkin lebih excited daripada teman-teman untuk berada di sini? Karena saya paling semangat ketika dikelilingi oleh orang-orang yang mau belajar. Like you. Jadi ketika dikelilingi oleh orang-orang yang ambisius, yang mau belajar, yang memilih belajar daripada entertainment saja, kalian sedang mengelilingi diri kalian dengan orang-orang yang akan memberikan semangat untuk terus berkembang. Dengan itu kita mulai. Malam ini agendanya simple dan sebenarnya lebih untuk memberikan gambaran besar, high level banget, dan untuk memberikan perspektif, mindset yang dibutuhkan, skill-skill yang dibutuhkan, dan juga peran seorang product manager itu apa. Supaya teman-teman ketika belajar mulai besok dan seterusnya minggu ini, kalian punya bekal fondasi, cara berpikir, dan punya perspektif yang cukup luas tentang industri ini, tentang peran product manager di dalam dunia teknologi dan juga di dalam perkembangan bisnis, baik itu produk, layanan, dan marketing. Nah, pastinya kita akan memperkenalkan RevoU, kenapa kita set up belajarnya seperti ini, dan kedua adalah diskusi tentang karir di product management itu sendiri. Pertama, nggak kenal, nggak sayang, ini profil saya. Untuk teman-teman yang mau connect di social media, silahkan, itu linknya di sini. Dan bisa connect di LinkedIn, dan juga YouTube, Instagram, dan Twitter. Yuk kita mulai. Pertama, mau memperkenalkan why we do what we do, and why we do how we do it. Right? Di Revolut itu sendiri sebuah akademi online yang beda. Dan bedanya adalah kita fokus untuk membantu teman-teman untuk meluncurkan dan mengembangkan karir di dunia teknologi. Dunia teknologi ini mungkin beda dengan industri-industri yang sudah lebih lama established. Misalnya kita bicara tentang industri teknik gitu ya, teknik sipil, teknik elektro, dan lain-lain. Dan juga kita bicara misalnya tentang kedokteran gitu kan. Industri tersebut sudah well established, sudah puluhan tahun terbentuk, dan highly regulated. Tetapi kalau kita bicara tentang industri teknologi, terutama teknologi online gitu ya, yang berkembang pesat selama beberapa tahun terakhir ini, itu berubah terus. Jadi peraturannya berubah terus. Ketika misalnya sebagai contoh, saya berhenti mengembangkan produk atau berhenti memasarkan produk secara online, berapa bulan setelah itu atau berapa tahun setelah itu sudah nggak berlaku lagi skill-skill teknisnya. Jadi harus terus dikembangin. Jadi yang paling penting apa? Keinginan untuk belajar, tidak berhenti belajar, dan untuk mencoba dan bereksperimen. Maka dari itu RevoU dirancang untuk teman-teman bisa belajar langsung dari praktisi, bukan dari dosen, dari praktisinya langsung. Mereka yang sehari-harinya bekerja di bidang tersebut. Jadi kalau kalian mau belajar tentang product manager atau menjadi product manager, kalian akan belajar langsung dengan orang-orang yang profesinya product management. Orang yang bergerak di industri ini. Orang yang akan sharing hari-harinya seperti apa. Orang yang hari-harinya tuh menyelesaikan masalah-masalah yang akan kalian hadapi ketika kalian masuk ke industri ini. Kedua, semua kelas kita online dan live. Jadi kalian bisa berinteraksi tetapi online. Jadi kalian ada dimanapun, kalian bisa ikut dan belajar. Nggak harus di Jakarta, nggak harus di kota besar, yang penting ada koneksi internet, kalian online. Dan ketiga, ini paling penting, kalian akan ditemani oleh orang-orang yang juga ambisius seperti kalian, yang mau belajar seperti kalian, dan juga yang mau masuk ke industri teknologi sebagai product manager. Jadi network awal kalian, which is itu menjadi kunci utama gitu ya ketika kita networking dan membangun network untuk berkembang di industri ini. Kita butuh orang-orang yang kita kenal yang juga bergerak di industri ini. Baik itu untuk sesama belajar atau mungkin di masa depan menjadi kesempatan untuk kerjasama dan saling membantu. Jadi network itu sangat penting dan ketika kalian gabung full stack course-nya, kalian akan networking dengan orang-orang yang ada di situasi seperti kalian. Oke, programnya seperti apa? 3 bulan pertama,
dikhususkan buat orang yang mungkin mau skill boosting untuk belajar foundational skills atau strategic framework untuk menjadi product manager. Itu ada kelas-kelas live lectures, ya, dan juga ada study groups di mana kalian akan bekerja sama dengan students yang lain mengerjakan project. Kalian akan melakukan practical assignments. Jadi tiap minggu, tiap belajar topik baru, kalian akan ada assignment yang mereplikasi pekerjaan yang akan dilakukan ketika kalian nanti bekerja. Dan juga project-project yang harus bersama grup. Dan belajar langsung dari orang-orang yang bekerja di bidang itu. Nah, setelah selesai program untuk skills boosting ini, kalau kalian punya usaha sendiri, kalian bisa aplikasikan ke usaha kalian. Kalau kalian sedang bekerja sebagai product manager, kalian bisa mengaplikasikannya ke pekerjaan sehari-hari kalian. Tetapi kalau kalian baru mau masuk ke industri ini, baru mau memulai karir gitu ya sebagai product manager, itu ada 3 bulan berikutnya yang namanya Revo You Next. Revo You Next ini seperti ada 2 aspek sih. Satu adalah coaching, di mana kalian akan dibantu untuk mengoptimalkan CV kalian, profil online kalian, dan juga mempersiapkan kalian untuk research tentang sebuah perusahaan, untuk apply pekerjaan dengan benar, dan juga untuk siap ketika dipanggil interview. Kedua adalah Revo You Labs, di mana kalian akan dikasih project beneran untuk produk-produk dan perusahaan-perusahaan beneran, di mana kalian punya pengalaman yang praktek gitu ya, yang di mana kalian mengaplikasikannya ke dalam sebuah project supaya kalian memiliki portfolio. Itu adalah metode kita untuk mempersiapkan kalian untuk bisa memulai karir di industri ini. Dan saya selalu bilang, kalau kita bicara tentang industri teknologi, kita bicara di mana kuliahnya kalian itu dimulai ketika sudah bekerja, ketika memulai sebuah usaha. Kuliah kalian dimulai saat itu. Ini adalah persiapan, matrikulasi untuk mempersiapkan kalian ketika mulai bekerja dan untuk membuka pintu supaya kalian bisa dapat pekerjaan. Semoga itu cukup jelas ya. Nah, sekarang kita pindah untuk membicarakan bagaimana kita bisa meluncurkan dan mengembangkan karir di product management, terutama di industri online teknologi. Apa yang akan saya sharing ini, again, sangat-sangat high level, sangat-sangat strategis, lebih untuk memberikan peta gitu ya, tetapi juga lebih untuk kalian paham skill yang mesti saya kembangkan apa aja sih. Dan kedua adalah mindset yang dibutuhkan dan proses berpikir dan proses kerjanya itu seperti apa. Supaya kalian punya gambaran yang sangat holistik, perspektif yang luas, supaya kalian di akhir minggu ini, setelah belajar hal-hal yang lebih teknis, setelah belajar sesuatu yang lebih praktek, yang lebih praktis gitu ya, kalian bisa menjawab pertanyaan simple yang sangat penting. Apakah saya mau menjadi product manager? Apakah saya mau belajar untuk menjadi product manager? Apakah masa depan saya ada di product management? Itu penting sekali untuk tahu jurusan yang ingin kalian ambil. Setelah kalian yakin, dan minggu ini dan juga proses admissions itu untuk meyakinkan kalian bahwa ini yang kalian inginkan. Kalau sudah 100% yakin, sekarang tinggal menjalankan. Nah, ketika menjalankan, kalian punya pilihan. Kalian bisa belajar sendiri, kalian bisa mencari pekerjaan, kalian bisa belajar di tempat lain, kalian juga bisa belajar di RevoU. Tujuan belajar di RevoU itu untuk mengubah habits, untuk mempersiapkan kalian dengan lebih cepat untuk bisa masuk ke industri ini lebih cepat. Itu aja sebenarnya bedanya. Nah, gimana teman-teman, sesi open house bersama Kak Razi ya, udah kenalan sama Kak Razi dan kenalan lebih lanjut juga ya mengenai RevoU. Nah, untuk itu sekarang kita langsung masuk aja ke sesi yang mungkin kalian udah tunggu-tunggu nih mengenai product management role in a company bersama Kak Aloysius Bramarsi. Beliau ini adalah senior project manager di RevoU. Nanti Kak Aloy bakalan kenalan langsung juga nih ya sama kalian semua yang ada di sini. Oke, kalau gitu Kak Aloy, kalau sudah siap nih untuk sharing-sharing sama teman-teman semua yang ada di sini, aku persilahkan ya Kak ya.
Halo semuanya, selamat sore dimanapun teman-teman berada. Perkenalkan sekali lagi nama aku Aloysius Bramarsi, teman-teman bisa panggil aku Aloy, dan hari ini aku akan sharing ke teman-teman terkait Product Manager as a strategic role in a company. Jadi hari ini teman-teman akan belajar ngapain aja sih Product Manager dalam sebuah perusahaan gitu ya. Dan kita akan deep dive banget soal bagaimana strategi menjadi seorang Product Manager juga gitu. Oke, tak kenal maka tak sayang. Perkenalkan sekali lagi teman-teman, nama aku Aloysius Bramarsi. Walaupun sekarang aku kerja sebagai project manager, dulunya sebelum aku masuk ke Revoyu, aku kerja sebagai product manager di Indonesia. Terus aku juga sempat ikut program yang full stack digital marketing di Revoyu, pernah jadi team lead juga, dan pernah jadi instruktur di Revoyu juga. Nah, saat ini teman-teman, aku sedang ada di Inggris, di London lebih tepatnya, sedang melanjutkan studi aku di Queen Mary University of London, mengambil jurusan Entrepreneurship and Innovation gitu. Jadi walaupun kita beda tempat nih, kita LDR-an kasarannya gitu ya, beda 7 jam, aku harap kita masih dekat di hati gitu lah ya. Nah, jadi ada sosial media aku, teman-teman bisa add aku di LinkedIn ataupun di Instagram, and feel free to chat me and ask me about product management. Oke, kita langsung mulai ya teman-teman. Nah, mungkin sebelum mulai aku disclaimer dulu, kamarku di Inggris ini sebelahnya ada rel kereta, jadi kalau ada suara samar-samar di background itu suara-suara kereta lagi lewat, teman-teman. Tapi harusnya nggak terlalu mengganggu lah ya. Oke, jadi aku ingin menjelaskan tujuan mini course hari ini itu apa sih? Seperti yang tadi dia udah ceritakan, ini aku pengen tekankan kembali. Pertama, aku pengen sharing bagaimana sih product manager itu memiliki peran dalam sebuah company gitu. Jadi kita akan memahami dulu nih peran product manager di sebuah perusahaan. Kedua, kenapa sih strategi itu menjadi hal yang penting di product management? Jadi product management ini role-nya sangat versatile, sangat diverse, sangat unik, sangat luas, tapi kita akan menggunakan framework-framework yang tentu saja terstruktur gitu ya. Terus bagaimana caranya merumuskan strateginya. Jadi ntar aku akan tunjukin contoh-contoh dari perusahaan besar kayak Netflix, kayak Tesla, dan mungkin perusahaan lain yang teman-teman tahu gitu ya, yang sudah menjadi perusahaan global, dan aku akan nge-breakdown bagaimana mereka menyusun strategi produknya gitu. Jadi kita akan ada sedikit live cases juga hari ini supaya teman-teman ngebayang nih, oh kerjaan tim produk tuh kayak gini loh, mau di perusahaan digital ataupun perusahaan yang mengerjakan produk fisik gitu. Oke, sama disclaimer lagi teman-teman, aku suka gampang aus kalau lagi bawain lecture, jadi mohon maaf kalau nanti di tengah-tengah aku suka sambil minum juga ya. Tapi teman-teman, feel free nonton mini course ini santai aja, ada yang sambil nyatet, ada yang sambil makan, ada yang sambil minum, please make yourself as comfortable as it is. Gitu. Oke, aku selalu suka ngebuka lecture aku atau sharing session aku dengan sebuah statistik gitu ya, dengan sebuah data. Karena product manager itu suatu role yang juga data driven. Jadi di sebelah kiri aku nih, di layar kiri aku nih, ada alasan-alasan kenapa perusahaan itu gagal gitu teman-teman. Perusahaan startup tuh gagal gitu. Nah, teman-teman bisa lihat yang paling atas, yang persentasenya 42% itu karena no market need atau karena tidak ada kebutuhan pasar, teman-teman. Nah, di sini aku bertanya kan, kok bisa sih startup ini gagal dan kok alasannya kenapa nggak ada kebutuhan pasar? Jadi kita tanya why, aku tanya why ke diriku sendiri, why gitu ya. Bisa jadi teman-teman, karena solusi yang ditawarkan itu tidak tepat sasaran, gitu kan. Produknya bagus banget, produknya itu oke, keren, tapi nggak ada yang make, gitu. Jadi nggak tepat sasaran. Atau mereka bisa menargetkan pasar yang salah, gitu ya. Jadi kemungkinannya dua tuh. Kita lihat kenapa itu bisa terjadi. Bisa jadi, kenapa target pasarnya itu salah, kenapa segala sesuatu yang terjadi itu tidak ada kebutuhannya di pasar. Bisa jadi karena nggak ada validasi dulu atau riset yang komprehensif sebelum produknya itu di-launch atau produknya dirilis gitu ke masyarakat. Dan bisa kita tanya lagi, kenapa kok nggak ada validasi? Padahal ini kan step yang penting ya. Kenapa nggak ada validasi? Bisa jadi karena tidak ada tim atau orang yang memiliki atau yang melaksanakan riset tersebut. Jadi nggak ada yang owning the project, nggak ada yang owning the product gitu. Jadi maka dari itu, seperti title dari slide ini, product management itu bisa membantu perusahaan untuk membuat solusi yang tepat, teman-teman. Gitu. Untuk mencegah 42% ini terjadi kembali. Gitu. Jadi itu sebuah insight untuk memulai
sesi lecture kita di mini course hari ini gitu ya teman-teman. Nah, sekarang aku mau bawa perhatian teman-teman ke diagram yang aku sudah hadirkan di sini gitu ya. Di sini adalah sebuah visualisasi dari perusahaan-perusahaan terbesar di dunia saat ini. Datanya ini kurang lebih kalau nggak salah di tahun 2018, sekarang udah sekitar 4 tahun setelahnya, tapi nggak jauh beda posisi top 5-nya, top 3-nya lah ya. Dan di sini kan teman-teman bisa lihat nih, teman-teman bisa tunjukin nggak kira-kira perusahaan mana yang teman-teman tahu dari visualisasi ini. Aku bisa tunjuk ada Amazon, ini kayak e-commerce gitu ya, kayak Tokopedia-nya, kayak Shopee-nya, kayak Bukalapaknya di luar negeri gitu ya. Itu Amazon. Terus ada Apple yang aku yakin teman-teman itu sudah familiar karena mungkin teman-teman pakai produknya juga sekarang. Ada Google yang pasti teman-teman pakai setiap hari dan ada Microsoft juga gitu. Microsoft itu juga salah satu ini ya kayak kompetitornya Apple gitu ya. Nah, ini kan top 4-nya ya, teman-teman. Dari situ kita bisa tarik sebuah kesimpulan nih, the top companies yang ada di dunia sekarang itu mostly digital tech atau platform. Gitu. Kalau dulu perusahaan terbesar itu yang mungkin logistik, mungkin otomotif, mungkin ya FMCG dan segala macam, sekarang justru yang paling besar itu yang mendominasi adalah digital. Kenapa perusahaan digital ini menjadi sebuah perusahaan yang besar sekarang? Di luar karena teknologi semakin available, semakin mudah diakses dan segala macam. Faktor selanjutnya adalah karena teknologi itu gampang di-scaling. Scaling itu artinya bagaimana kita bisa mendapatkan output yang lebih banyak dibanding dan tapi menggunakan input yang tidak sebanyak outputnya. Contohnya, sekarang kita lagi streaming di YouTube gitu ya. Kita hanya butuh satu platform YouTube, tapi di sini aku bisa ngomong sama ribuan atau ratusan teman-teman di luar sana gitu. Dan bahkan kita terpisahkan sama jarak juga kan. Jadi teknologi itu ngebantu perusahaan untuk scaling gitu. Dan perusahaan-perusahaan ini kalau aku pernah baca sejarah Apple ya, mereka growth-nya itu sangat rapid setelah mereka didirikan tahun 80-an, tahun 70-an, 30 tahun, mereka benar-benar cepet banget naiknya dan lebih cepat lagi ketika mereka udah masuk ke abad ke-21 ini. Gitu. Dan kalau teman-teman lihat juga perusahaan besar ini tuh semakin diverse bisnisnya. Artinya apa? Pertama kita bisa mungkin ambil contoh Google gitu ya. Google awalnya search engine. Teman-teman cari informasi di internet, Google akan provide. Tapi sekarang Google udah banyak banget. Google udah ada productivity tools kayak Gmail, Google Docs, Google Forms, dan lain-lain. Google juga ada di OS, ya kan? Android, mereka acquiring OS, Android gitu kan. Mereka juga bikin HP juga, bikin device Google Pixel, kayak gitu. Jadi perusahaan digital ini makin ngediversin service yang mereka berikan karena yang tadi scalable itu tadi. Terus di mana sih peran product manager ini tuh masuk into the mix di top company sini? Nah, itu yang akan kita pelajari pada hari ini. Perusahaan-perusahaan tadi, teman-teman, itu memiliki tim produknya. Pasti memiliki tim produk, gitu. Aku pernah lihat webinar dari Amazon yang ada product manajernya. Aku pernah datang ke webinar yang, let's say Netflix, yang ada itu ada product manajernya. So, all of those companies, big companies, itu punya product manager. Dan di sini ada beberapa poin yang aku highlight. Kenapa sih perusahaan itu akhirnya memiliki sebuah tim produk? Keuntungannya itu apa sih? Pertama, product management itu mengurangi resiko gagalnya sebuah produk. Itu yang kita udah bahas di awal tadi ya. 42% itu kita minimalisir dengan adanya product management. Karena adanya validasi, karena adanya research, dan adanya pemahaman terkait customer-nya. Kayak gitu. Kita akan pelajari bagaimana caranya di kesempatan hari ini. Terus, product management itu dapat meneruskan suara pengguna untuk menambah value dari produk. Teman-teman, kalau teman-teman berharap pekerjaan product manager itu adalah pekerjaan yang duduk di balik layar setiap hari, teman-teman bisa mengubah mindset-nya menjadi product manager itu adalah orang yang keluar ke lapangan, gitu ya, ngomong sama user, cari tahu apa yang buat mereka tuh frustrasi, apa yang buat mereka itu nggak lancar hidupnya, gitu. Masalah mereka tuh apa? Atau bahasa kerennya, itu pain point-nya tuh apa sih dari pengguna-pengguna kita, gitu. Kalau kita tahu, oh ternyata misalnya Dea itu kesulitan waktu mau cari kendaraan untuk pulang, gitu kan. Kita bisa membuat sebuah produk
yang menambah value dari hidupnya Dea tadi. Gimana caranya dapat kendaraan yang lebih mudah. Itu contohnya. Jadi produk itu dibuat selain menambah value untuk perusahaan, tentu saja karena kita dapat uang gitu ya, dapat revenue, dapat pendapatan, buat user itu juga valuable gitu. Jadi itu peran keuntungan kedua kenapa product management itu ada gitu. Ketiga, karena kita sudah ngomong ke user, kita udah tahu pasarnya kayak gimana, kita sekarang selaraskan, kita sinkronisasi. Oh, ini yang dibutuhkan pasar, ini tujuan perusahaan. Set, ketemu. Gitu. Dan terakhir, product management memastikan masa depan perusahaan. Karena apa? Ya tadi, kita ngurangin resiko. Melihat resiko aja sudah membutuhkan sebuah visi ke depan gitu kan. Terus kita bisa tahu apa yang dibutuhkan pengguna. Jadi secara nggak langsung kita bisa ngebantu memastikan masa depan perusahaan. Aku tahu aku selalu bilang jokes ini ketika aku bawain lecture aku gitu ya, soal introduction to product management. Tapi buat teman-teman yang sekarang punya pasangan dan kerjanya di dunia product management, itu teman-teman sangat beruntung karena masa depan perusahaan aja mereka pikirin, apalagi masa depan teman-teman. Ya nggak? Kayak gitu. But it's true, gitu kan. Gitu teman-teman. Ini keuntungan-keuntungan yang aku observasi, tentu saja pasti banyak versi dari sini, tapi kurang lebih kayak ginilah keuntungan dari perusahaan yang memiliki tim produk gitu. Oke, itu introduction-nya teman-teman. I just set up a very nice apa ya istilahnya things gitu ya. Background introduction terkait product manager itu secara gambaran besar itu hasil kerjanya seperti apa. Sekarang aku akan deep dive ke peran product manajernya. Kalian tuh akan ngapain nanti kalau jadi product manager gitu? Apakah benar-benar jadi seorang manager atau bagaimana? Gitu ya. Let's take a look. Oke, aku selalu bilang product manager itu kayak dirijen gitu ya. Kayak siapa ya? Kayak Erwin Gutawa misalnya. Yang memimpin sebuah orkestra yang membuat orkestra itu terlihat sinkron. Orang yang main biola, orang yang main violin, orang yang main bass, semuanya itu berjalan beriringan dengan baik dan menghasilkan sebuah karya musik yang indah gitu. Itu sama kayak product manager. Kita akan berbicara sama banyak tim, berbagai macam tim yang fungsinya berbeda-beda untuk membuat sebuah produk yang indah gitu. Jadi you are the leader of those teams gitu. Itu hal pertama yang aku pengen tekenin ke teman-teman. You are the leader gitu. Jadi kalian yang make the decision. Nah, ke siapa aja sih tim produk ini akan berkomunikasi gitu ya. Nah, di sini aku bisa breakdown dengan tiga hal gitu, dengan tiga bidang. Pertama, engineering, kedua, desain, ketiga, bisnis. Dan kita akan breakdown satu persatu. Pertama, bisnis dulu. Bisnis itu kalau di perusahaan kita bisa translate menjadi jadi tim sales gitu ya, tim business development. Jadi mungkin teman-teman di sini yang bekerja sebagai sales atau tim development dan di kantornya ada tim produk, pasti pernah ngomong sama product manajernya. Kalau belum pernah ngomong, coba diajak ngomong gitu kan. Pasti ada yang salah kok nggak pernah ngomong gitu. Nah, anyway, tim bisnis ini akan bekerja sama dengan product manager untuk nentuin nih skema harganya kayak gimana, skema marketingnya kayak gimana gitu, biar perusahaan itu profitable gitu ya. Jadi kalau sama tim bisnis, secara singkat itu UUD, ujung-ujungnya duit gitu. That's the team business. Kedua, tim desain teman-teman. Seperti namanya, jadi nanti teman-teman akan bekerja sama sama tim desain. Kalau teman-teman mau cari di source online, nama posisinya itu UI designer. UI designer, iya betul. Jadi tim UI designer ini akan bekerja sama tim produk untuk menentukan nih bagaimana sih tampilan atau interaksi yang akan terjadi antara pelanggan dengan produknya. Gitu. Oh, habis klik button ini harusnya ke halaman ini. Habis klik button ini harusnya ini yang terjadi. Kalau tidak ada informasi ini yang terjadi. Itu berbicaranya dengan tim desain. Gitu. Dan yang terakhir adalah tim teknologi atau tim engineering. Nah, tim engineering ini mereka itu akan fokus ke how-nya, bagaimananya. Jadi teman-teman tuh kadang-kadang nggak harus ngasih tahu bagaimananya ke mereka kayak gimana. Yang
teman-teman perlu lakukan sebagai tim produk adalah memberitahu apa yang ingin dibuat. Maka dari itu, teman-teman harus siapin nih requirement-nya seperti apa, dokumentasinya seperti apa, harapan implementasinya seperti apa, tujuan fiturnya apa, gitu. Yang mikirin bagaimana implementasinya, solusinya nanti diimplementasi, itu tim teknologinya, tim engineering-nya. Dari sini kan timbul pertanyaan ya, kalau aku harus bisa bisnis, harus bisa desain, sama harus bisa teknologi, engineering. Jawabannya teman-teman, nggak harus bisa semuanya. Nanti aku akan jelasin tipe-tipe product manager yang berbeda-beda, gitu ya. Tapi di sini, sebagai product manager, teman-teman tuh diminta gitu ya, dituntut untuk mengetahui paling tidak kulitnya saja, untuk mengetahui high levelnya saja. Jadi nggak perlu tahu bisa cara coding tuh kayak gimana, gitu. In some cases ya, nggak perlu tahu cara coding tuh gimana, nggak perlu tahu cara desain tuh gimana. Yang penting tahu gimana desain tuh terlihat cantik gitu kan, kayak gitu. Nah, kalau mau didetailin lagi, seperti ini. Jadi kan tadi tujuannya sudah aku breakdown ya. Di sini aku kasih contohnya aja sih, kayak apa aja sih contoh conversation yang terjadi antara product manager dan tim bisnis maupun tim desain maupun tim teknologi. Jadi mungkin aku fokus ke yang tim teknologi gitu ya, yang memang bakal sering banget bersentuhan dengan product manager gitu. Jadi biasanya tim teknologi itu atau tim engineering itu akan nanya, apa sih tujuan dari fitur ini dibuat? Kenapa fitur ini dibuat? Mereka akan tanya itu, gitu kan? Karena mereka ingin ada rasa ownership-nya juga, gitu. Terus berapa waktu yang dibutuhkan atau berapa waktu yang Mas inginkan nih atau Mbak inginkan nih untuk fitur ini bisa di-deliver, gitu. Jadi ngomongin timeline, gitu. Terus fitur ini tuh bisa dibuat nggak sih dengan teknologi yang ada? Apa jangan-jangan teknologinya tuh belum ada atau teknologinya kita belum familiar? Jadi kita butuh waktu yang lebih lama. Itu juga harus dipertimbangkan juga. Terus ada kesulitan nggak dalam ngerjain fitur ini? Gitu. Jadi biasanya kalau tim teknologi itu banyak banget hal-hal teknis yang harus diselesaikan gitu. Tapi lagi-lagi teman-teman nggak harus bisa IT teman-teman. Udah ada yang bisa IT teman-teman, yang penting ngarahin dengan baik aja. Gitu ya. Nah, di sini aku pengen jelasin juga kalau semakin besar perusahaan, semakin kompleks produknya, itu semakin banyak tim yang akan berinteraksi dengan PM atau product manager. Jadi kalau misalnya produknya itu, atau sorry, perusahaannya itu masih kecil, gitu ya, interaksinya tuh cukup ke engineer, cukup ke desain, terus udah PM, terus kadang-kadang CEO juga ikutan gitu ya. Tapi kalau perusahaannya udah gede, teman-teman, udah gede banget nih, kayak misalnya teman-teman tahu lah ya perusahaan-perusahaan unicorn atau decacorn gitu, itu interaksinya akan lebih kompleks lagi, gitu, akan lebih granular lagi bahasanya. Jadi dia akan berinteraksi sama desainer, sama researcher, sama tim marketing, sama tim finance, sama tim business ops, dan lain-lain yang aku tuliskan di sebelah kanan layar ini. Gitu. Jadi bakal banyak banget stakeholder yang teman-teman harus pertimbangkan gitu. Key takeaway-nya dari sini teman-teman, bukan karena semakin banyak itu semakin menyeramkan gitu ya. Tapi dengan semakin banyaknya tim yang berinteraksi dengan product manager, justru di sini teman-teman dilatih untuk bagaimana sih berinteraksi dengan tim yang berbeda-beda kebutuhannya, yang berbeda-beda keinginannya, dan berbeda-beda masalahnya. Gitu. Itulah dimana seorang product manager tuh bener-bener diuji nih. Oh, kayak gini caranya. Gitu. Nah, seperti yang tadi aku bilang gitu ya, ada banyak banget variasi dari product manager. Dan di sini akan menentukan peran atau skill yang dibutuhkan oleh seorang product manager. Nah, ini teman-teman udah bisa mulai mapping ini. Teman-teman kan saat ini mungkin ada yang sedang menuntut studi tingkat akhir, ada yang sudah bekerja di bidang tertentu gitu kan. Pasti teman-teman tahu nih, oh, aku tuh jago di bidang ini loh, aku tuh excel at this field gitu kan. Nah, di product manager itu juga ada tipe-tipe product manager juga gitu. Jadi aku jelasin dari yang paling kiri dulu, yaitu teknologis. Teknologis itu
orang yang sangat teknis. Jadi buat teman-teman yang sekarang kuliahnya computer science atau di IT atau sistem informasi, menurutku teman-teman cocok untuk jadi product manager yang teknologis ini. Karena dia sangat teknis. Dan fokusnya itu ke teknologi, teman-teman. Nah, jenis produknya apa aja sih yang di-handle sama PM teknologis ini? Biasanya produk back-end. Produk back-end itu bisa dibilang sebagai logic atau otak di balik sebuah platform gitu ya. Itu back-end namanya. Jadi kayak kalau kita klik ini muncul logic seperti ini, nah itu yang mengatur sistem back-end-nya. Gitu. Atau produk seperti software as a service atau singkatannya SaaS atau platform B2B. Nah, di sini aku udah kasih contoh di bawahnya, itu Amazon Web Services. Jadi, teman-teman, Amazon Web Services itu apa? Bayangkan teman-teman ingin memulai sebuah perusahaan, terus teman-teman butuh hosting server nih, untuk menyimpan data-data digital dari perusahaan teman-teman gitu kan. Nah, teman-teman bisa pakai Amazon Web Services ini. Gitu. Dan pastikan PM-nya memikirkan ya, bagaimana kalau ntar ada jutaan data, ada puluhan ribuan data yang di-store di dalam server gitu, itu perkembangannya kayak gimana. Nah, itu cocok untuk teman-teman yang latar belakangnya emang kuliah di IT. Terus kita masuk ke yang business oriented dulu, yang sebelah kanan dulu. Jadi kalau business oriented, itu aku bisa bilang cocok untuk teman-teman yang kuliahnya sekarang atau studinya di area bisnis, manajemen, entrepreneurship, dan ya ininya lah ya, sejenisnya lah ya, gitu. Jadi latar belakangnya bisnis, teman-teman, oh ya ekonomi juga masuk gitu. Jadi latar belakangnya bisnis, teman-teman tahu bagaimana cara melakukan perhitungan bisnis, bagaimana teman-teman bisa melihat opportunity bisnis juga, gitu. Dan fokusnya itu memaksimalkan metrik atau tolak ukur bisnis. Ya nggak jauh-jauh dari cost, dari profit, gitu kan, dari loss juga atau kerugian. Dan itu akan jadi fokusnya PM yang business oriented. Produknya itu B2C. Jadi B2C itu business to customer atau consumer. Jadi teman-teman langsung berinteraksi sama si konsumernya langsung. Jadi bayangin consumer app kayak e-commerce, ride hailing, streaming app, itu business oriented. PM bisa masuk banget. Kayak gitu. Nah, kalau dua PM-nya yang sebelah kiri dan sebelah kanan itu bisa kita klasifikasi sebagai spesialis gitu ya. Satu spesialis di teknologi, satu spesialis di bisnis. Kita ke tengah ketemu yang namanya generalis. Kalau generalis, yang tadi aku bilang di awal, dia secara high level atau secara gambaran besar paham kulitnya teknis dan paham kulitnya bisnis. Cuma nggak terlalu dalam banget nih, kayak tim teknologis sama kayak orang yang business oriented. Gitu. Jadi mereka bisa aku bilang the generalist PM. Fokusnya ke user. Tidak berarti mereka tidak fokus ke teknologi dan bisnis metrik gitu kan. Mereka juga fokus ke situ. Gitu. Tapi fokusnya ke usernya. Produknya apa? Produknya B2C produk dan B2B juga bisa. Namanya generalis, teman-teman. Dia yang paling fleksibel di antara keduanya. Gitu. Memang ada kekurangannya ketika membahas topik teknis tertentu gitu. Dan jujur itu yang aku rasakan di awal-awal karir aku sebagai product manager. Gitu ya. Tapi jangan khawatir teman-teman, semuanya bisa dipelajari kok. Nanti ketika teman-teman masuk ke perusahaan teman-teman sebagai product manager. Nah, contoh dari product manager yang generalis ini itu ngerjain produk seperti Facebook, LinkedIn yang teman-teman pakai ya kan, sama Airbnb. Airbnb mungkin yang teman-teman familiar itu perusahaan yang mempertemukan orang yang memiliki properti yang bisa dipinjamkan sama orang yang ingin traveling gitu. Jadi PM generalis tuh cocok banget untuk kerja di perusahaan yang seperti itu sifatnya. Nggak terlalu butuh teknis banget gitu. Nah, sejauh ini aku sudah jelaskan sama siapa aja PM berinteraksi, ya kan? Terus teman-teman juga udah tahu nih ada berapa jenis PM, gitu kan? Mungkin malah teman-teman nemu juga yang udah kerja di perusahaan digital tech sekarang gitu ya, atau di startup gitu ya. Kayak, oh mas ada tipe PM seperti ini nih. Nah itu feel free tuh untuk tulis di chat box, gitu teman-teman. Oke, ntar ya. Minum dulu. Oke, kita udah tahu PM itu berinteraksi sama siapa aja, terus nanti sifat-sifat PM itu seperti apa. Sekarang kita mau lihat day to day-nya, tanggung jawabnya itu ngapain. Gitu.
kesehariannya tuh ngapain sih PM. Pertama, PM itu harus memahami kebutuhan user. Tadi ini sebenarnya salah satu keuntungan juga ya dari memiliki tim product manager di awal gitu. Jadi kita harus paham dulu kebutuhan usernya tuh apa sih. Nah, cara taunya gimana? Cara taunya kita ya ngomong ke usernya langsung. Pakai interview, focus group discussion, jadi kita ngundang banyak user sekaligus, kita bisa jadi tim-tim kecil gitu, terus mereka diskusi. Focus group discussion atau survei, yang mungkin teman-teman udah nggak asing gitu ya. Jadi kita siapin sebuah pertanyaan, kita tanyakan ke usernya, gitu. Itu untuk tahu untuk tahu bagaimana sih atau apa sih kebutuhan user. Kedua, itu kita memonitor pasar dan merumuskan keunggulan produk kita. Jadi ini biasanya dilakukan oleh product manager yang sudah agak senior ya teman-teman. Jadi misalnya teman-teman posisinya udah head, udah lead gitu ya, amin gitu ya dapat di posisi itu, terus udah VP, udah CPO, Chief Product Officer gitu kan. Jadi teman-teman lihat nih apa yang terjadi di pasar secara makro gitu kan. Secara gambaran besarnya seperti apa. Dari situ kan kita bisa lihat ya, oh ternyata ada kompetitor nih gitu. Ada kompetitor yang produknya sama dengan produk kita atau mirip cara penyelesaian masalahnya dengan kita atau target pasarnya itu sama gitu. Gimana caranya kita sebagai perusahaan memperhatikan kompetitor itu dan mencari kira-kira ada nggak sih kebutuhan user yang belum dipenuhi sama produknya mereka gitu. Dari situ kan kita tahu nih, oh keunggulan produk kita tuh ini loh, ini yang belum ada gitu. Ini yang belum bisa diberikan sama kompetitor. Jadi kita harus tahu, kita harus benar-benar selain melihat apa yang kita miliki secara perusahaan, capability-nya apa, kita juga harus bisa memperluas pandangan kita ke luar juga. Itu yang kedua. Ketiga, ini sama, scope-nya ada di roles product manager yang agak senior, yaitu menentukan visi dari produk. Nanti aku akan jelasin contoh dari Tesla sama contoh dari Netflix, visi mereka tuh apa gitu. Tapi visi dari produk ini tuh benar-benar menentukan banget arah jalannya sebuah perusahaan, teman-teman. Gitu. Jadi perusahaan itu pengen berjalan ke arah mana itu banyak ditentukan oleh visi kan. Sama dari hidup teman-teman juga. Misalnya visinya teman-teman pengen menikah gitu di umur 26 misalnya. Jadi kan itu jadi apa ya? Jadi setnya teman-teman, jadi arah hidupnya teman-teman sampai umur 26. Sampai itu ntar ganti lagi contohnya. Gitu. Dan yang keempat, karena product manager itu bekerja sama banyak orang, tadi yang aku bilang, semakin besar perusahaannya, semakin kompleks perusahaannya, akan makin banyak orang yang berinteraksi dengan product manager. Di sini teman-teman juga harus bisa menyamakan persepsi stakeholder mengenai visi produknya teman-teman, mengenai keunggulan produknya teman-teman, bahkan mengenai apa yang ingin teman-teman lakukan terhadap produknya perusahaan tersebut. Gitu. Dan ketika teman-teman masuk sebagai entry level product manager, artinya yang baru memulai karirnya sebagai product manager, gitu ya. Teman-teman akan sering banget berinteraksi dengan banyak orang ini. Teman-teman akan sering berinteraksi sama engineer, teman-teman akan berinteraksi dengan desainer, teman-teman akan berinteraksi dengan siapapun itu yang di perusahaan yang bisa ngebantu teman-teman untuk ngedeliver produknya. Jadi kalau bisa teman-teman tuh harus jaga relationship yang baik antar tim tersebut, gitu. Jangan bikin bete lah ya bahasanya, gitu. Dan ini adalah sebuah wrap up ya teman-teman, kayak dari penjelasan aku awal tadi, product manager kerja sama siapa, terus tipe-tipe product manager, dan ini masuk ke tanggung jawab dan kesehariannya. Gitu. Hopefully jelas, kalau ada yang belum jelas, teman-teman bisa langsung taruh pertanyaannya di komen atau chat box. Oke, jadi kan kita udah tahu ya hal-hal tadi. Kita udah tahu, oh dia berinteraksi sama siapa nih product manager. Terus abis itu kita udah tahu keseharian yang ngapain. Sekarang kita akan nge-breakdown skill apa aja sih yang dibutuhin oleh seorang product manager supaya mereka bisa memastikan poin-poin tadi, 4 poin tadi yang ini, bisa terlaksana dengan baik. Gitu. Nah, sekarang kita masuk ke beberapa
tipe skill dulu. Ada 3 tipe skill yang paling tidak harus dikuasai oleh product manager. Pertama, kita masuk dulu ke strategy and execution. Dari namanya, itu sudah ada perbedaan gitu ya. Kalau strategi, itu lebih ke arah bagaimana kita melihat sebuah masalah dan bagaimana kita nge-overcome masalahnya supaya kita bisa lebih maju, gitu kan. Atau bagaimana ketika kita dihadapkan di sebuah situasi, bagaimana kita bereaksi terhadap situasi tersebut. Itu strategi. Kalau eksekusi, itu lebih ke lapangannya. Bagaimana kita udah bikin sebuah rencana, kita implementasi secara langsung. Di strategi and execution ini, teman-teman, ada 5 sub-skill lagi. Ada 5 skill yang lebih detail lagi. Pertama itu ada strategi, of course. Nah, strategi ini dibagi menjadi 3 hal lagi. Problem solving, ini adalah skill yang harus dimiliki oleh product manager, teman-teman. Teman-teman harus punya kayak mata ketiga untuk melihat sebuah masalah gitu. Harus punya keinginan untuk memecahkan sebuah masalah. Itu pertama. Kedua, prioritization. Artinya apa? Teman-teman itu kan akan bekerja dengan tim yang resource-nya terbatas ya, teman-teman. Teman-teman nggak punya duit unlimited gitu. Ada batasannya juga. Berarti teman-teman harus memprioritaskan mana sih pekerjaan yang teman-teman akan lakukan dulu sebelum melakukan pekerjaan lain. Itu maksudnya prioritization di situ. Gitu. Jadi teman-teman lihat mana yang urgent, mana yang penting, dan mana yang bisa dilaksanakan sama tim. Gitu. Ketiga itu road mapping. Road mapping itu lanjutan dari prioritization. Artinya, teman-teman udah memprioritaskan nih, oh ini adalah hal-hal yang ingin aku lakukan, yang ingin tim lakukan. Road mapping itu kayak menentukan berapa lama atau sampai kapan masing-masing item tadi atau hal tadi itu dilakukan. Itu namanya road mapping. Gitu. Terus ada crafting. Crafting itu lebih ke menyusun beberapa poin strategi tadi. Ketiga, itu delivery. Nah, teman-teman pasti pernah dengar atau pernah lihat gitu ya. Kak, bedanya project manager sama product manager itu apa? Gitu. Nah, di bagian delivery, kita dituntut untuk memiliki skill project management juga, teman-teman. Jadi project management itu bagian dari product management. Jadi kalau aku gambar lingkaran besarnya adalah product manager, terus ada sebuah lingkaran, di dalam lingkarannya itu project management. Karena kita dealing sama orang-orang, kita dealing sama stakeholder, kita dealing sama deadline, kita dealing sama yang namanya timeline. Gitu. Itu delivery. Communication, itu yang tadi aku bilang, karena kita bekerja sama banyak tim, sama banyak orang, kita harus bisa berkomunikasi dengan baik sama mereka, atau bahasa kerennya di product management adalah stakeholder management. Gitu. Stakeholder management itu, kita bisa bilang seseorang itu stakeholder gitu ya, ketika dia ada kebutuhan terhadap bisnis kita. Gitu. Jadi kayak user, kayak CEO, kayak tim bisnis, itu menjadi stakeholder kita, karena mereka butuh kita, atau kita yang butuh mereka. Gitu. Dan yang kelima, itu kolaborasi. Again, ini ada hubungannya sama komunikasi juga, teman-teman. Ada hubungannya sama delivery juga. Gitu. Nah, sedikit intermezzo juga ya. Kalau project manager, biasanya teman-teman, itu pekerjaannya selesai ketika projectnya udah selesai nih. Oh, projectnya 3 bulan. Terus udah habis nih waktu 3 bulannya, udah jadi, udah deliver, udah masa tenggat gitu ya. Cut off. Selesai. That's it. Gitu. Kalau product manager, selama produknya itu masih ada di pasar, masih ada usernya, kita akan terus melakukan yang namanya continuous improvement. Kita akan terus mengimprove produknya supaya produk itu tuh makin valuable buat perusahaan maupun buat si usernya juga. Gitu. Jadi itu perbedaan fundamental product manager sama project manager gitu ya. Itu aku pernah ditanya waktu aku interview kerja dan aku jawab seperti itu, dan ya memang seperti itu adanya. Kayak gitu. Dan sekarang pun karena aku kerja sebagai project manager di Revoyu, aku ngeliat perbedaan itu sih. Kayak gitu. Jadi aku udah pernah on the both sides of the coin gitu lah ya. Pernah jadi product manager, pernah jadi project manager juga. Gitu. Oke, itu strategi and execution. Sekarang kita masuk ke domain expertise. Domain expertise itu maksudnya bagaimana kita menguasai suatu bidang tertentu, teman-teman. Di product management itu ada 4 bidang, dan aku bilang mungkin nggak terbatas 4 bidang ini, tapi ini yang aku lihat gitu ya.
yang teman-teman bisa kuasai. Ada data. Pertama, data itu penting karena kita membuat sebuah keputusan atau membuat sebuah hipotesis itu melewat data. Gitu. Jadi kita harus lihat matriks atau tolak ukur gitu ya. Matriks itu tolak ukur, teman-teman. Matriks apa yang harus kita lihat, di mana matriks itu melambangkan level kesehatan produk kita. Contoh misalnya, matriks pendapatan. Berapa banyak orang yang bertransaksi bulan ini. Kalau makin turun, berarti makin nggak sehat produknya. Kalau misalnya makin tinggi, berarti makin sehat produknya. Gitu. Dan di sini kita juga dituntut untuk memiliki pola pikir analytics, meaning kita nggak cuma lihat data as it is, tapi kita juga berusaha menarik sebuah kesimpulan gitu ya, atau sebuah hipotesis, kenapa ini bisa terjadi. Dan juga kita dituntut untuk bisa mendesain sebuah eksperimen. Nah, teman-teman kan pasti ketika teman-teman sekolah atau menempuh pendidikan formal, pernah melakukan yang namanya eksperimen ya. Eksperimen ini kan tujuannya untuk membuktikan sebuah hipotesis, benar dong. Kita punya sebuah pernyataan, jika A maka B. Tahu dari mana itu benar kalau kita nggak eksperimen. Di dunia product management, teman-teman, aku bisa bilang, teman-teman akan banyak banget bereksperimen. Dan kalau teman-teman tahu, eksperimen itu pasti ada aja yang gagal. Nggak semuanya berhasil. Itu udah hukum alam mungkin ya. Gitu. Dan itu nggak apa-apa. Dan itu adalah sebuah hal yang ngebuat role product manager itu menarik justru. Kita searching for the answer. Kita searching for the single source of truth. Taunya lewat eksperimen. Dan itu yang ngebuat aku jatuh cinta sama product management karena yang nggak ada 2 hari yang sama. Pasti tiap hari melakukan hal yang berbeda. Gitu. Nggak akan pernah bosen. Gitu ya. Itu data, teman-teman. Terus kedua, kita bicara soal user. Artinya, kita harus bisa berinteraksi sama usernya. Kita harus tahu mana yang kira-kira tampilan yang user suka. Masuklah sebuah istilah baru yang namanya product design. Gitu. Secara simpel, product design itu bagaimana sih sebuah produk itu ditampilkan ke hadapan sebuah user. Dan aku nggak bilang hanya produk digital ya, bahkan produk fisik pun juga. Mungkin melalui tahapan produk desain juga. Bagaimana ketika kita megang sebuah botol minuman nyaman misalnya. Atau ketika kita pakai tas, itu tasnya nggak bikin punggung kita sakit gitu. Itu kan kalau di produk fisik. Tapi kalau produk digital bagaimana tampilannya itu tidak membingungkan. Tidak banyak info yang menutupi info yang penting gitu. Product design. Kedua, user research. Ini yang tadi aku bilang kayak survei, interview, terus misalnya focus group discussion, itu kita juga harus kuasai. Intinya, teman-teman, kita harus sering-sering ngomong sama user kalau mau tahu apa yang sebenarnya terjadi sama produk kita. Gitu. Yang kedua ada engineering, yang ketiga ada engineering, dan yang keempat ada bisnis, teman-teman. Itu akan sangat berguna buat teman-teman yang nanti emang kerja di perusahaan yang fokus produknya itu ke bisnis banget maupun ke engineering banget. Gitu. Terakhir, itu leadership. Seperti yang aku bilang tadi ya, karena jadi sebuah pemimpin orkestra dalam sebuah perusahaan, teman-teman juga dituntut menjadi seorang leader. Gitu. Leader itu adalah orang yang memotivasi tim. Orang yang bilang ke tim, ayo kita jalan ke arah sini. Orang yang bisa mencetak pemimpin-pemimpin baru. Maka dari itu, skill yang kalian butuhkan, yang ada di naungan leadership ini, itu adalah career and organizational development, gitu kan. Kalian harus tahu nih, di mana kalian melihat diri kalian 5 tahun ke depan, visinya apa, gitu. Dan my personal favorite adalah coaching dan mentorship. Teman-teman, aku akhir-akhir ini tuh melihat ya bahwa kebahagiaan itu kadang-kadang tidak ditentukan oleh material atau seberapa banyak uang yang kita miliki, tapi seberapa impactful hidup kita dalam mempengaruhi hidup orang lain secara positif. Gitu. Kalau teman-teman bisa jadi coach, bisa jadi mentor buat teman-temannya teman-teman, gitu ya. Misalnya ada teman yang butuh bimbingan gitu kan, ada teman yang butuh bantuan gitu. Terus teman-teman bisa ngajarin dan itu ngubah kehidupan teman-temannya teman-teman jadi lebih baik. Itu teman-teman udah memberikan apa ya, sebuah value lah ya. Gitu. Value leadership yaitu coaching dan mentoring. Dan yang terakhir, dan aku bisa lihat ini di semua product manager yang aku kenal,
mereka itu nggak cepat puas, teman-teman. Wah, udah bagus nih peningkatan sales-nya, udah gitu. Nggak ada yang pola pikirnya kayak gitu. Nggak ada yang fixed mindset bahasanya. Semuanya punya growth mindset. Artinya, mereka akan selalu melihat kesempatan untuk mengimprove sebuah sistem. Mereka nggak akan cepat puas. Gitu. Leader itu nggak cepat puas. Gitu. Jadi, 3 hal inilah skill yang paling tidak harus teman-teman miliki sebagai product manager ketika teman-teman ingin memulai karir teman-teman di dunia product management. Begitu. Nah, ini aku jelasin sedikit soal career path-nya ya teman-teman, sama istilah-istilah di career path product manager. Jadi, level satunya teman-teman, yang paling entry level banget, itu namanya APM, atau Associate Product Manager. Biasanya, year of experience-nya itu 0 sampai 2 tahun. Gitu ya. Jadi kalau teman-teman baru mulai shifting ke product manager, terus pengen job seeking, cari yang tulisannya associate product manager. Karena itu biasanya yang experience-nya itu di bawah 1 tahun gitu. Buat teman-teman fresh grad atau career switcher itu cocok banget. Terus level kedua itu adalah level product manager atau PM. Years of experience-nya itu 1 sampai 3 tahun. Gitu. Itulah di mana aku berada saat ini. Gitu. Ketiga, itu senior product manager atau SPM sama lead PM. Itu experience-nya ya bisa bervariasi, bisa 3 sampai 5 tahun, bisa 3 sampai 10 tahun tergantung perusahaannya. Keempat, itu ada head of product ketika experience teman-teman udah lebih dari 5 tahun atau teman-teman juga bisa jadi VP of product. Gitu. Dan yang paling tinggi di ladder product management atau di career product management itu adalah CPO atau Chief Product Officer. Nama lainnya itu CIO, Chief Innovation Officer. Gitu. Itu udah ladder paling tinggi gitu ya. Kalau teman-teman nggak cocok atau nggak puas jadi CPO, bisa jadi CEO gitu ya. Jadi nggak banyak teman-teman product manager yang beralih menjadi seorang founder atau menjadi seorang entrepreneur gitu. Kalau teman-teman tahu CEO-nya YouTube gitu ya, sekarang dulu dia adalah seorang product manager juga gitu. Jadi kalau teman-teman suatu hari nanti bermimpi untuk menjadi seorang CEO atau mendirikan sebuah perusahaan sendiri, menjadi product manager itu adalah career path yang tepat teman-teman gitu. Karena track record-nya udah terbukti juga. Gitu. Karena kan product manager itu kan tadi ya, dia berinteraksi sama banyak orang, dia berinteraksi dengan banyak stakeholder, jadi dia tahu bisnis proses dari berbagai macam bidang dan akhirnya dia bisa ngebuat perusahaan sendiri. Gitu. Oke, secara garis besar, gitu ya teman-teman, ini loh siklus dari product life cycle atau product development process yang biasanya terjadi di sebuah perusahaan. Gitu. Jadi pertama, ada fase discovery, discovering a problem atau menemukan masalah. Jadi di sini kita melakukan market research, menentukan product matrix kita atau tolak ukur keberhasilan kita itu di fase 1, defining our problem. Discovering our problem. Kedua, kita menentukan masalahnya itu apa. Kita defining the problem. Jadi kita melakukan research lebih dalam, namanya product research. Kita memprioritaskan masalahnya apa, terus kita berkomunikasi dengan tim untuk ngasih tahu, ini adalah masalah yang kita hadapi saat ini. Gitu. Ketiga, setelah kita mendefinisikan masalahnya, kita udah prioritaskan, saatnya sekarang kita nentuin solusinya itu akan seperti apa. Jadi kita akan mengkonsepkan solusinya, kita akan memprioritaskan solusinya, terus kita juga akan terus menjaga komunikasi kita ke tim yang berhubungan untuk implementasi solusinya. Biasanya tim engineering atau tim teknologi. Gitu. Dan yang keempat, itu masuk ke fase delivery. Kita udah tahu solusinya kira-kira seperti ini, saatnya kita bikin produknya. Kita eksperimen, kita launch produknya, dan kita tentuin go-to-market strateginya seperti apa. Gitu. Go-to-market strategi itu kayak strategi pemasarannya lah ya. Gitu. Makanya penting juga nih, sebagai seorang product manager itu untuk
mengetahui sisi-sisi marketing gitu. Makanya waktu itu aku sempat belajar digital marketing karena tujuannya untuk tahu hal ini. Gitu, teman-teman. Dan ini sebuah siklus. Artinya tidak akan pernah selesai, tidak akan pernah berhenti. Ini akan terus berjalan. Kayak gitu. Itulah yang tadi aku bilang ngebedain product manager dan project manager. Oke, kita udah lihat pengantar gimana, kita udah lihat peran product manager seperti apa, kita udah lihat karir path product manager seperti apa, sampai kita udah tahu nih kayak day to day product manager itu seperti apa. Sekarang kita lihat strategi apa aja yang bisa diimplementasi di dunia product management. Oke, teman-teman, sebelum aku lanjut ke lecture-nya, di sini ada 8 logo perusahaan, jangan hitung logo Revoyu di atas ya, 8 logo perusahaan besar di dunia. Nah, aku pengen tahu, teman-teman familiar nggak sama produknya? Kalau familiar, boleh tulis di komen, ini nama produknya apa, dan mereka bikin apa sih produknya, gitu. Pasti teman-teman pernah lihat logonya dong, beberapa perusahaan ini, atau mungkin udah pernah lihat semuanya, gitu. Coba tulis di komen, kira-kira ini produk apa sih, jualan apa sih, gitu ya, bahasa simpelnya gitu kan. Dan mungkin teman-teman ada yang pakai produknya juga, gitu. Wah, ada yang bilang familiar sama semuanya, keren. Gitu. Ada yang bilang Tesla mobil listrik, yes, betul. Terus ada SAP ERP, oke, ERP Enterprise Platform gitu ya. IKEA Furniture, oke, berarti good, teman-teman familiar kalau tidak sama beberapa, sama semua logo yang ada di depan layar teman-teman sekarang gitu ya. Pertanyaannya teman-teman, selanjutnya, kira-kira apa sih yang ngebuat produk-produk dari perusahaan tadi itu berhasil? Apa yang ngebuat nama-nama perusahaan tadi itu jadi nama-nama terbesar di dunia sekarang? Kira-kira apa, teman-teman? Bisa teman-teman kayak kira-kira nggak? Oh, gara-gara ini kalau gitu. Makanya Tesla bisa jadi produk yang gede, gitu kan. Kita lihat nih, comment box, teman-teman boleh lihat nanti jawabannya apa aja, tapi aku akan share jawabanku gitu ya. Aku melihat mereka itu memiliki visi produk, jadi product vision, dan strategi yang berkelanjutan. Jadi lihat highlight aku di sini ya. Visinya jelas dulu, terus strategi yang diimplementasi juga berkelanjutan. Gitu. Di luar itu pasti mereka punya produk yang oke, kualitasnya bagus, ya kan, marketingnya juga mungkin oke, ya kan. Tapi paling tidak secara fondasi, visi produk dan strateginya berkelanjutan. Gitu. Tapi teman-teman bisa come up with a lot of answers. Ini aku juga bilang, mungkin ini bukan jawaban yang paling definitif gitu ya, tapi ini yang aku perhatikan gitu kan. Nah, sekarang aku ambil 2 contoh Tesla dan Netflix, teman-teman. Jadi di sini teman-teman bisa melihat perusahaan yang menjual produk fisik gitu ya, sama yang menjual produk digital. Kita mulai dengan Tesla. Visinya Tesla, kalau aku kutip, itu adalah create the most compelling car company of the 21st century by driving the world's transition to electric vehicles. Artinya, secara gampang gitu ya kita bahasakan, Tesla tuh pengen lihat suatu hari nanti kita bangun dari kasur kita lihat keluar, semua mobil di abad ke-21 adalah mobil listrik. Itu ya. Itu bahasa simpelnya. Di situ pasti mereka berinovasi, mereka mikirin teknologi yang dipakai seperti apa. Di luar itu pasti ada proses R&D-nya lah. Kayak gitu. Tapi aku akan kasih tahu rencana dalam tanda kutip tersembunyi Elon Musk dalam membuat strategi ini atau visi ini menjadi sebuah kenyataan. Jadi foundernya itu Elon Musk, teman-teman, untuk yang belum tahu. Nah, pertama, teman-teman, supaya visinya tercapai, supaya semua orang akan pakai mobil listrik di abad ke-21, strategi pertama Tesla adalah mereka ngebangun mobil sports. Mobil sports, teman-teman. Namanya Roadster. Dan kalau namanya mobil sport,
apalagi elektrik, harganya pasti mahal. Pasti target market premium. Iya nggak sih? Mereka pengen lihat orang-orang yang emang automobil enthusiast. Orang-orang yang suka mobil, orang-orang yang suka traveling mungkin. Dan orang-orang yang suka high performance car. Gitu. Mereka menghadirkan sebuah preposisi di mana mobil listrik sport itu sama baiknya atau lebih baiknya dibanding mobil listrik BMW atau Mercedes. Gitu. Penjualannya meroket, banyak yang beli gitu ya. Teman-teman bisa lihat nanti di source online mungkin hasil penjualnya berapa. Cuma dari uang yang mereka dapatkan yang banyak itu, mereka tuangkan ke R&D-nya untuk bikin mobil yang lebih affordable atau mobil yang lebih murah gitu ya. Jadi mereka bikinlah mobil selanjutnya. Model X lah, model model 3 lah, model S lah gitu. Jadi mereka bikin mobil yang mahal, gunain duitnya untuk bikin mobil yang lebih murah. Dan apa yang terjadi, teman-teman, ketika mereka bikin mobil yang lebih murah, karena harganya lebih murah, pasti akan semakin banyak orang yang pakai. Bener nggak sih? Karena makin murah, terus teknologinya teknologi listrik gitu kan. Terus sekarang orang juga udah mulai aware soal isu-isu di lingkungan gitu kan. Dan mereka melanjutkan strategi ini sampai akhirnya mereka bikin mobil terbaru itu di Model 3 kalau nggak salah tahun 2018 gitu. Jadi duit R&D dari penjual mobil yang mahal dipakai untuk R&D untuk bikin mobil yang murah, dipakai lagi untuk bikin yang mobil lebih murah lagi. Tujuannya supaya orang mau beli gitu. Di luar itu makin banyak apa ya, sebuah gerakan-gerakan ini ya, environmental yang mendorong user itu makin conscious, makin sadar terhadap isu lingkungan. Jadi regulasi pemerintah juga bermain di sini. Gitu. Tapi kita nggak akan bahas itu karena itu faktor eksternal. Yang aku ingin bahas adalah faktor internalnya aja nih. Mereka tahu untuk mewujudkan hal tersebut, mereka melakukan hal ini. Dan ini semua tertuang di secret plan-nya Elon Musk di website Tesla. Jadi aku pernah baca waktu itu untuk tugas kuliah dan aku lihat ini kayak wah ini keren banget sih, ini visioner banget sih si Elon Musk waktu itu. Gitu kan. Gak heran banyak orang yang mengadmire dia sekarang. Gitu. Oke, itu produk fisik. Sekarang kita masuk ke produk digital, yaitu Netflix. Gitu kan. Netflix itu sebuah platform yang fungsinya itu untuk streaming film secara online gitu ya. Jadi teman-teman nggak harus ke bioskop lagi, teman-teman tinggal di rumah, nonton lewat layar HP, lewat layar laptop, atau mungkin di TV, udah. Teman-teman bisa nonton film yang title-titlenya itu internasional. Gitu. Visinya Netflix apa? Visinya Netflix adalah untuk mengentertain dunia. Gitu. To entertain the world. Itu visinya Netflix. Gede banget kan. Kata-katanya tuh mulia banget, luas banget. Bisa di breakdown dengan berbagai macam cara. Tapi Netflix ini strateginya juga oke banget. Teman-teman tahu nggak dulu, mungkin bisa tahu taruh di chat box ya. Dulu Netflix itu bukan perusahaan streaming loh. Ada yang tahu nggak dulu Netflix itu perusahaan apa, teman-teman? Sebelum dia jadi perusahaan streaming. Ada yang tahu? Jadi Netflix dulu, waktu didirikan tahun 1997, teman-teman. Kalau nggak salah 1997 ya. Itu mereka mulai dari perusahaan rental DVD. Mereka bukan perusahaan online streaming dulu. Mereka mulai dulu rental DVD dulu. Mereka jadi kayak dulu kayak kita mau pinjem DVD gitu kan. Oh ada film baru nih, ada apa dengan cinta gitu kan. Kita pergi ke sana, kita ambil kasetnya, kita bilang Mas mau pinjam seminggu, bayar sekian, seminggu kemudian kita balik. Kalau nggak balik kita didenda gitu kan. Dulu Netflix kayak gitu awalnya. Terus berkembanglah ekosistem Netflix teman-teman. Mereka sekarang menjadi sebuah company distribution and production of movies. Gitu. Jadi kalau teman-teman buka Netflix sekarang, terus mungkin nonton satu favorit series teman-teman, terus tulisannya tuh Netflix original series, artinya itu Netflix yang nge-produce dengan kerjasama dengan production house.
gitu. Dan Netflix menggunakan platformnya yang subscribernya sudah ratusan juta untuk mendistribusikan filmnya, kayak gitu. Dan aku akan breakdown in a minute juga strategi Netflix secara lebih detail gitu ya. Tapi intinya sekarang Netflix itu bisa dimainkan, bisa diputar di berbagai macam device. Nggak cuma lewat HP, nggak cuma lewat laptop, tapi lewat gaming consoles, lewat televisi juga bisa. Gitu. Jadi udah luas banget. Ini adalah keuntungan kenapa sih penting untuk memiliki sebuah produk strategi. Gitu. Jadi produk strategi itu benar-benar mendefinisikan tujuan dari produk kita tuh apa. Kalau tadi Tesla tujuannya supaya semua orang di abad ke-21 tuh naik mobil listrik untuk mengurangi emisi karbon, ya itu adalah strategi yang akan kita tempuh juga. Gitu. So we have to know why dari produk kita. Kenapa kita bikin produk ini. Dan tanpa itu kita nggak tahu kenapa kita bikin produknya gitu kan. Atau bagaimana kita akan maju ke depannya. Jadi kita harus tahu visi company kita, itu seperti apa, misinya seperti apa, kayak gitu. So we have to know why we exist in the first place. Gitu. Kedua, kita harus bisa menganalisis kondisi perusahaan kita sekarang. Gitu. Apakah perusahaan kita sedang ada di early stage, apakah perusahaan kita ada di later stage, gitu kan? Itu kita harus tentuin juga. Ketiga, itu kita harus tentuin next goal kita juga, gitu ya. Jadi apa sih goal kita selanjutnya? Kenapa inisiatifnya itu apa aja dan lain-lain, gitu. Keempat itu eksekusi. Jadi kira-kira step by step-nya itu seperti apa, kayak gitu. Jadi step by step dari produk itu seperti apa, itu harus jelas juga. Jadi kita mengeksplor masalah, kita melihat sebuah solusi juga, kita mengoptimasi sebuah solusi juga, gitu. Dan ini adalah sebuah siklus, teman-teman. Jadi, basically, nggak akan selesai di tahap 4, tapi kita bisa balik lagi ke tahap 1, mulai lagi tahap 2, tahap 3, tahap 4, kayak gitu terus. Kayak gitu ya, teman-teman. Jadi ini namanya produk kata. Nah, ini penjelasannya lebih lanjut. Jadi, kalau kita melihat sebuah visi dari sebuah perusahaan, kita bisa menanyakan hal seperti apa yang mau kita capai dalam 5-10 tahun. Posisi apa yang ingin kita capai dalam pasar. Itu biasanya yang menentukan adalah CEO atau senior leadership-nya. Terus, kalau kita bicara soal strategi, kita harus tahu tantangan apa yang kita hadapi secara bisnis pada saat ini. Gitu. Dan kalau kita menentuin produk inisiatifnya, masalah apa sih yang bisa kita tangani untuk mengurangi tantangan yang menghalangi visi tadi. Gitu. Itu udah masuk skopnya tim produk. Dan yang terakhir, bagaimana caranya untuk menyelesaikan masalah yang ada. Jadi kita bikin sebuah fitur, kita bikin sebuah produk, kita meng-enhance experience user-nya, itu masuk ke skopnya tim product development. Kayak gitu. Jadi begitu ya teman-teman, ketika kita bikin sebuah produk, itu ada berbagai macam level inisiatif yang harus kita perhatikan, dan ada beberapa pertanyaan yang kita harus jawab juga, supaya kita tahu nih, where to start, atau how to proceed. Gitu. Oke, kita lihat Netflix sebagai contoh gitu ya. Tadi kan kita udah lihat secara gambaran besarnya kan. Sekarang kita lihat secara lebih detailnya lagi. Pertama, kita bisa lihat masalah yang dihadapi itu hiburan adalah hal yang mahal. Di saat itu ya, di tahun 1997. Solusinya apa? Oke, kita bisa bikin sebuah toko rental DVD di mana orang nggak harus ke bioskop. Gitu. Cukup rental DVD aja. Kondisi marketnya, pada akhir tahun 90-an itu internet sudah menjadi sebuah sesuatu yang booming gitu ya. Udah mulai banyak usernya gitu. Apalagi kehadiran personal komputer yang didorong sama Apple sama Microsoft di Amerika Serikat waktu itu. Itu kondisinya berbeda lagi. Muncullah masalah baru. Distribusinya masih terbatas. Kalau teman-teman punya toko fisik, pasti reach-nya nggak sejauh ketika teman-teman memiliki produk digital. Benar dong?
Di luar itu pasti aset untuk menjaga produk fisik ini juga mahal, ya kan? Rent, terus misalnya biaya listrik dan lain-lain itu mahal. Akhirnya muncul sebuah solusi, ya udah kita pakai streaming platform aja, gitu. Oh, kiranya udah selesai nih masalahnya, ya kan? Ada kondisi baru lagi teman-teman. Teknologinya semakin berkembang nih. Nggak cuma internet, tapi kayak mobile phone, terus misalnya ada smart IoT dan segala macam, Internet of Things segala macam, makin berkembang. Terus kok sekarang kita mau nonton film tapi cuma bisa dinikmati lewat layar kecil doang ya, lewat laptop, komputer ataupun HP. Terus Netflix ngapain di sini? Netflix akhirnya ngebikin sebuah solusi. Yaudah, kita bisa cross platform aja deh. Kita kerjasama sama platform-platform provider kayak Xbox, kayak PS, kayak Samsung atau Sony televisi gitu ya, supaya Netflix bisa ditayangkan di platform-platform tersebut. Jadi Netflix membuka ekosistemnya ke platform-platform lain, teman-teman. Atau namanya cross-platform streaming. Jadi nggak cuma lewat laptop, nggak cuma lewat komputer doang. Disinilah Netflix benar-benar diuji visinya untuk entertain the world. Dan entertainment nggak bisa hadir dalam bentuk layar kecil doang. Gitu. Selesai nggak masalahnya? Oh, tentu tidak. Muncullah masalah baru. Wah, kompetitor mulai banyak nih, gitu kan. Ada Disney Plus, ya kan, ada Amazon Prime dan segala macam. On-demand streaming tiba-tiba jadi pasar yang tersaturasi. Ya nggak sih, teman-teman? Biar kita bisa melihat bagaimana sih kita bisa unggul dibanding kompetitor kita. Gitu. Nah, problemnya karena banyak kompetitor, udah mulai gampang nih mengimitasi produknya. Ya nggak? Makin gampang nih ngebikin produknya. Karena teknologinya udah mulai jelas atau supply chain-nya gitu ya, udah mulai tahu nih kayak gimana. Netflix kemudian mendiferensiasikan dirinya kembali dengan memproduksi dan distribusi karya orisinil Netflix. Gitu. Muncullah kondisi baru atau sebuah hipotesis baru, apakah hiburan hanya sebuah film? Gitu. It brings us to the latest news bahwa Netflix sekarang itu udah masuk ke ranah gaming, teman-teman. Jadi kalau teman-teman buka Netflix sekarang itu ada Netflix gaming. Gitu. Aku kayaknya udah available di seluruh dunia di iOS dan Android kalau nggak salah. As long as teman-teman udah update ke versi terbarunya Netflix. Gitu. Jadi it's very surprising, tapi kan basically gaming is also entertainment ya kan. Bahkan sekarang kita nonton orang main game gitu kan di YouTube lagi live streaming itu juga entertainment buat kita ya kan. Gitu. Ya nggak salah dong dari visinya Netflix gitu. Pertanyaannya adalah apakah itu sebuah gerakan yang tepat atau tidak. Gitu aja. Oke, kita masuk ke penghujung dari materi mini course hari ini gitu ya. Aku ingin banget berinteraksi sama teman-teman nanti di Q&A session lebih banyak gitu ya. Tapi sebelum masuk ke Q&A session, aku akan masuk ke sesi terakhir yaitu aku akan memperkenalkan 2 framework untuk menyusun strategi produk gitu. Frameworknya lumayan mudah, jadi nggak complicated dan teman-teman bisa langsung gunakan gitu ya. Pertama ada yang namanya Porter's Five Forces. Jadi ini dibuat oleh Michael Porter. Michael Porter itu seorang ekonomis, seorang profesor, kok sebuah terus ya, seorang profesor di Harvard gitu ya. Dan framework ini yang dibuat sama Michael Porter ini, yang namanya Porter Five Forces, itu fungsinya mengidentifikasi tingkat kesulitan dari sebuah produk untuk masuk ke dalam sebuah pasar, teman-teman. Jadi contohnya Netflix tadi gitu ya. Kita bisa analisis pakai Porter Five Forces, seberapa mudah kita bikin teknologi yang mirip kayak Netflix, yaitu online streaming platform. Pada framework ini, ada beberapa elemen yang diidentifikasi. Ada 5, namanya juga Five Forces, gitu kan. Pertama, threat of new entrant, kedua, threat of substitute, ketiga, bargaining power of buyers, keempat, bargaining power of suppliers, dan competitive rivalry. Kita akan bahas di slide selanjutnya. Oke, biasanya Porter Five Forces itu divisualisasikan seperti ini ya. Jadi satu lingkaran di tengah competitive rivalry,
di bagian atas itu ada threat of new entrants. Artinya apa? Artinya seberapa mudah kompetitor masuk, seberapa mudah teknologi yang dibuat itu diimitasi. Kalau aku bikin sebuah mobil, pabrik mobil, seberapa sulit orang di sebelahku bikin hal yang sama. Semakin sulit, semakin low. Semakin gampang, semakin high threat-nya. Konsepnya kayak gitu aja untuk new entrants. Jadi mungkin teman-teman bisa pikirin gitu ya. Kalau aku pengen bikin sesuatu, gampang ditiru nggak sama orang lain? Gitu. Kedua adalah threat of substitute. Jadi threat of substitute ini bisa diartikan seberapa mudah sebuah produk digantikan oleh produk lain yang memiliki cara yang sama atau tujuan yang sama. Gitu. Sorry, cara berbeda namun tujuannya sama. Contoh, misalnya aku ambil contoh yang paling dekat dengan kita ya. Teman-teman tahu kayak GoSend sama Grab Express, itu substitutnya mungkin bisa jadi si kayak JNT, gitu kan. Karena kan Grab dan Gojek ini kan bisnis modelnya kan ride hailing kan, bukan logistik gitu kan. Tapi saingannya sama orang logistik gitu. Itu menjadi substitute juga gitu. Ada juga fakta menarik teman-teman. Jadi aku pernah dengar gitu ya dari profesor aku dan dari teman aku juga, substitute itu kadang-kadang sesuatu yang tidak kita ekspektasi. Jadi contoh kayak gini. Waktu itu aku ditanya, menurut kamu substitute dari airline industry itu apa? Industri apa? Pesawat terbang. Jawaban obvious-nya atau jawaban jelasnya kan ya mungkin pakai kereta, mungkin pakai mobil, mungkin pakai apa namanya? Kapal feri gitu kan. Mode transportasi yang lain. Tapi waktu itu profesorku bilang, itu benar. Tapi coba kamu ambil perspektifnya kayak gini kalau ngomongin threat of substitute. Kamu harus tahu dulu tujuan orang kenapa terbang. Gitu kan. Ada beberapa banyak tujuan sih orang itu terbang. Ada yang bisnis trip, ada yang emang liburan, dan lain-lain. Let's say kita bilang bisnis trip. Kalau orang bisnis trip, tujuannya kan meeting, segala macam. Menurutmu, apakah kereta, mobil, dan kapal feri masih jadi substitute dari pesawat terbang? Di situ aku berpikir, oh ya benar juga ya. Nggak selalu kayak gitu cara melihatnya. Jadi, platform kayak teleconferencing, kayak Zoom, Microsoft Teams, Skype, terus Google Meet, itu adalah kompetitornya pesawat terbang. Dan itu benar-benar blow my mind waktu profesor bilang itu, oh ya benar juga ya. Gitu. Jadi bisa diambil dari perspektif itu juga, teman-teman. Dan dengan adanya dunia digital ini, basically, ya apapun bisa jadi substitute. Gitu. Kalau Netflix, substitutnya mungkin bioskop. Ya kan? Bisa jadi kayak gitu. Atau bahkan substitutnya YouTube. Ya kan? Nggak salah kan? Yang penting entertain. Gitu. Oke. Selanjutnya, bargaining power of suppliers. Jadi, seberapa mudah pemasok itu mengontrol produk. Jadi kalau kita, let's say, aku paling suka pakai contoh ini nih, pakai mobil, contoh mobil gitu ya. Mobil kan komponennya banyak teman-teman. Ada engine, ada gearbox, ada chassis, ada kursi, ya kan? Ada transmisi dan segala macam. Dan sekarang itu mobil itu kan kadang-kadang nggak semua komponen itu nggak dibuat oleh satu company yang sama. Gitu. Aku contoh ambil mobil Audi atau mobil BMW gitu ya. Pasti kan mesinnya yang buat mungkin dari company lain, bannya dari company lain, segala macam. Bargaining power of suppliers itu berarti bagaimana supplier ini mengontrol harga untuk bisa apa ya, mengontrol harga dan itu mempengaruhi si produsennya gitu. Kalau si supplier ini tahu, oh gue banyak klien, ya udah gue bisa mainin harga dengan mudah. Berarti bargaining power of supplier-nya itu tinggi banget gitu. Tapi kalau misalnya dia nggak banyak yang pakai produknya si supplier, dia hanya bergantung ke satu klien doang atau ke satu perusahaan doang, berarti dia bargaining power of supply-nya rendah. Gitu. Ini juga jadi contoh yang baik ketika kita melihat industri pesawat terbang, teman-teman. Industri pesawat terbang itu supplier power-nya tuh tinggi loh. Karena kan orang beli Boeing, ya kan? Dan Boeing produsennya cuma satu, tapi yang pakai banyak, gitu kan? Jadi dia tinggi banget untuk ngatur harga, gitu. Contohnya supplier kayak gitu. Nanti kita akan ambil contoh suppliernya Revoyu ya.
Kita akan lihat. Terakhir, bargaining power of buyers. Seberapa mudah pelanggan mengganti produk atau berganti hati. Asik, berganti hati. Gitu ya. Jadi, misalnya, aku mau pakai Netflix, tapi aku pengen nonton film-film Marvel atau film-film Disney. Gitu kan. Gampang dong aku gantinya, tinggal subscribe ke Disney Plus. Orang Disney Plus lebih murah harganya dibanding Netflix. Gitu kan. Jadi bargaining power aku sebagai buyer, bargaining power itu kayak kekuasaan aku sebagai buyer, itu tinggi. Gitu. Jadi semakin tinggi bargaining power of buyer-nya, semakin bahaya buat si produknya. Karena ini ngebikin produknya gampang diganti, gampang beralih hati. Kayak gitu, teman-teman. Gitu ya. Jadi kira-kira 5 forces milik Porter. Kita lihat kalau di EduTech tuh kayak gimana. Kita lihat threat of new entrants dulu. Pertama, EduTech itu level of threat of new entrant-nya tinggi, teman-teman. Kenapa? Karena investasi di teknologi nggak banyak. Gitu kan. Terus kurikulum udah dibuat, karena online resources itu udah banyak di luar sana. Jadi ketika kita udah tahu, oh gila, ini tempat kita gampang direplika banget nih, gampang ditiru banget gitu ya. Sebagai tim produk kan kita harus menentukan apa sih yang menjadi pembeda kita. Gitu. Tinggi berarti threat of new entrant-nya. Kedua, threat of substitute-nya. Ini tinggi juga, karena banyak banget yang bisa gantiin EduTech. Contohnya di YouTube, banyak banget kan kelas-kelas gratis di YouTube. Ya nggak? Teman-teman tinggal cari how to bla bla bla, ketemu di YouTube. Gitu. Jadi EduTech itu substitutnya mungkin bukan sekolah. Kalau sekolah ya jelas lah ya. Itu kan bukan kompetitor, karena semua orang harus ke sekolah. Tapi threat of substitute-nya justru kayak hal kayak YouTube nih, yang kita nggak expect. Gitu. Bargaining of power of buyers-nya tinggi juga, teman-teman. Karena banyak layanan dengan harga kompetitif. Benar nggak sih? Pasti banyak. Gitu. Terus layanan EduTech tuh 11-12 lah ya, kadang-kadang. Mirip-mirip juga. Itu. Dan yang terakhir, supplier-nya juga tinggi bargaining power-nya. Kenapa? Karena gaji tenaga pengajar itu kompetitif. Pasti mereka bandingin harga nih, kalau di approach sama vendor A, sama vendor B, lebih cocok yang mana, lebih beneficial yang mana. Terus mereka bisa milih juga, gitu kan. Oh, gue lebih prefer yang bayarnya lebih tinggi. Gitu. Nah, melihat hal ini, teman-teman, sebagai tim produk, kita harus bisa lihat juga. Karena semuanya high, berarti secara nggak langsung, competitive rivalry-nya juga high dong. Berarti kita harus bisa nih, nentuin apa sih yang bikin produk kita beda. What is my value proposition? Bahasa kerennya itu. Value proposition kita tuh apa? Kayak gitu. Kalau kita bisa nemuin itu akan membuat hidup kita lebih mudah lagi. Gitu, teman-teman. Itu untuk 5 forces. Jadi 5 forces ini melihat produk strategi dari faktor eksternal. Sekarang kita masuk ke framework kedua, namanya FRIO, untuk melihat kapasitas dan resource internal sebuah perusahaan. Kalau tadi eksternal, sekarang kita lihat yang resource-based strategi. Jadi, kita bisa mengimplementasikan sesuatu karena kita tahu kita memiliki kapabilitasnya dan kita memiliki resource-nya juga. Gitu ya. Jadi, resource-based strategi ini kita bisa bilang namanya FRIO. VRIO. Terdiri dari value, rarity, inimitability, sama organizational support. Nah, apa aja sih maksudnya dari 4 value ini gitu ya, atau 4 kata-kata ini gitu ya. Yuk kita lihat bareng. Pertama, ada value. Jadi, value itu bisa didefinisikan ketika itu menjadi sebuah hal yang berharga atau valuable ketika kita bisa mengambil sebuah kesempatan. Gitu. We can seize an opportunity. Atau we can neutralize a threat, atau menetralisir ancaman, atau kita bisa memberikan sesuatu dengan biaya masuk akal. Contoh value, itu free wifi di coffee shop. Itu value, ya kan? Orang jadi duduk di coffee shop berjam-jam, ya kan? Terus abis itu mereka bisa beli kopi lagi. Itu value. Terus kemudian, kalau di Revoyu, contohnya career coaching one-on-one, gitu kan? Itu bisa didefinisikan sebagai valuable juga. Karena kita ambil sebuah kesempatan di situ. Kedua, itu rarity. Jadi,
Sebuah strategi bisa dikatakan langka. Rarity itu kan langka ya, rare, langka. Nah, artinya ketika sebuah strategi itu langka, berarti hanya dimiliki oleh satu atau sedikit perusahaan aja. Gitu. Contohnya, kita bisa bilang kalau sesuatu dipatenkan, itu menjadi sebuah yang langka. Gitu. Contohnya, Revoyu memiliki program apprenticeship. Gitu. Revoyu Labs. Itu langka. Nggak semua edutech punya. Tuh. Ketiga, inimitability. Inimitability bisa didefinisikan sebagai sesuatu atau kemampuan di mana hal tersebut tuh nggak mudah ditiru. Nggak mudah ditiru. Dan menunjukkan produk tersebut adalah produk yang unik. Contoh, kalau kita mau niru apa yang Apple bikin, itu akan sulit banget. Ya kan? Kita mau bikin iPhone, kita mau bikin iPad, kita mau bikin MacBook, itu hal yang sulit. Gitu. Itu maksudnya inimitability. Jadi nggak gampang dibuat ulang secara teknologi atau secara resource-nya. Contohnya apa yang dimiliki Apple sama apa yang dimiliki oleh Google. Terakhir, organizational support. Jadi apakah perusahaan kita atau organisasi kita itu bisa menyediakan semua yang kita butuhkan untuk menjalankan atau membuat sebuah produk gitu. Termasuk kulturnya, termasuk manpower-nya, termasuk teknologinya. Nah, kalau misalnya semuanya dipenuhi. Jadi kalau aku tanya, apakah itu sesuatu yang valuable? Iya. Sesuatu yang langka? Iya. Sesuatu yang tidak bisa ditiru? Iya. Sesuatu yang disupport oleh company? Iya. Kita bisa bilang itu adalah sesuatu sustain competitive advantage. Itu adalah hal yang bisa bikin kita selalu terdepan, kayak Yamaha, gitu ya. Selalu di depan, gitu. Itu sustain competitive advantage. Tapi misalnya kalau dari awal udah nggak valuable ya udah disadvantage gitu kan, atau something valuable tapi nggak langka ataupun mudah ditiru, berarti competitive advantage-nya hanya temporary atau sementara gitu. Atau bahkan dia valuable, dia rare, dia nggak gampang ditiru tapi nggak disupport sama perusahaannya, bisa dibilang competitive advantage yang belum digunakan secara menyeluruh kayak gitu. Gitu teman-teman. Jadi teman-teman mungkin sekarang sedang bekerja di perusahaan. Buat teman-teman yang sedang bekerja, teman-teman coba tanya deh, produk atau service teman-teman itu di Frio Framework ini tuh ada di tahap yang mana, kayak gitu. Nah ini untuk menutup lecture aku hari ini contoh dari Starbucks gitu ya. Pasti teman-teman mungkin pernah coba kopi Starbucks atau kopi-kopi yang mirip gitu ya. Kita bisa bilang Starbucks itu customer experience yang paling bagus gitu kan. Bisa bilang seperti itulah ya. Ini preferensi orang lah ya. Aku being subjektif di sini. Tapi kita bisa bilang kayak ya mereka ngasih nulis nama di botolnya, terus misalnya banyak banget gimmicknya dan segala macam gitu. Itu suatu yang memenuhi empat elemen tadi. Tapi ada hal juga yang hanya memenuhi satu elemen doang, yaitu kayak WiFi internet access, dia valuable. Tapi dia nggak langka dan nggak gampang nggak ditiru gitu kan. Jadi fake doang gitu. Oke, sekian dari aku, teman-teman. Thank you so much for your attention. Oke, gimana nih teman-teman? Sesi bersama Kak Razi dan juga Kak Aloy hari ini, apakah sudah cukup insightful? Apakah udah makin paham nih mengenai product management atau malah udah langsung tertarik nih berkarir jadi product manager? Nah, buat teman-teman yang masih punya pertanyaan ya seputar product management ini, tenang aja karena besok kita bakalan ada Q&A session. Jadi teman-teman juga wajib hadir nih ya. Di sesi besok kita akan ada Learning with Revoyu dan juga akan ada Q&A session mengenai materi seputar product management. Jadi kalau kalian masih punya banyak pertanyaan, besok harus hadir juga ya untuk nanya-nanya nih. Oke, tadi kan aku janji ya di awal aku akan menjelaskan mengenai gimana caranya dapat sertifikat dan juga di sini aku juga mau menjelaskan ke kalian mungkin yang udah pada tertarik untuk berkarir di product manager, mungkin bisa ikutan full stack product management program nih teman-teman yang tadi sempat aku singgung di awal.
salah satu program yang RevoU adakan ini adalah Full Stack Product Management Program. Nah, jadi teman-teman, Product Management Program ini goals-nya adalah kita ingin membantu para murid kita yang highly motivated, yang ingin upskill dan juga mengakselerasi karir mereka. Dan juga kita ingin memprovide talent-talent yang kompeten untuk para top tech companies nih teman-teman. Makanya karena itulah kita mengadakan program ini bersama dengan Curriculum Advisor dan juga kita mendatangkan instructor-instructor yang memang merupakan praktisi di bidangnya ya teman-teman. Jadi memang yang sehari-harinya itu prakteknya bekerja sebagai product manager dan juga mereka ini juga bekerja di top tech companies nih teman-teman yang bisa kalian lihat langsung ya di sini para instructor-nya siapa aja. Nah, fasilitas yang akan kalian dapetin di full program nanti, yang pertama lectures atau pembelajaran Q&A session dan juga simulation-nya akan diadakan secara live dan interaktif ya teman-teman. Nah, terus maksimalnya 30 sampai 60 orang per kelasnya. Dan setiap 10 orang ini akan mendapatkan satu teaching assistant. Yang dimana jika di luar kelas kalian masih ada pertanyaan gitu ya, nanti kalian bisa langsung menanyakan kepada teaching assistant-nya. Nah, terus nanti juga bakalan dikasih weekly individual assignments dan juga group projects. Terus kelas tools-nya akan menggunakan Discord dan menggunakan Zoom. Makanya tadi kenapa aku bilang kelasnya itu live dan interaktif. Terus juga akan menggunakan LMS. Dan kalian akan mendapatkan akses ke expert sharing session-nya kita nih. Dan juga akan mendapatkan RevoU Full Stack Program Certificate. Nah, sertifikatnya ini beda ya sama sertifikat mini course. Terus bakalan dapat career coaching dan juga RevoU Labs. Di mana RevoU Labs ini di mana kalian akan mendapatkan project-project di bidang product management yang pastinya nanti bisa mengasah skill kalian, memperkaya pengalaman kalian dan juga portfolio kalian nih. Jadi kalau kalian yang mau switch karir atau masih fresh graduate dan belum punya pengalaman sama sekali di bidang product management, wah RevoU Labs ini nih bakalan berharga banget nih untuk memperkaya pengalaman dan juga portfolio kalian. Terus pastinya bakalan dapetin networking ke seluruh instructor dan juga alumninya. Nah ini durasi programnya itu sampai 6 bulan ya teman-teman. Nah, untuk tuition fee-nya sendiri, kita lagi ada early bird price nih. Jadi, yang tadinya tuition fee-nya 16 juta, jadi 13 juta aja. Nah, tapi periode early bird ini terbatas ya, teman-teman. Jadi, kalau kalian udah tertarik, jangan sampai kelewatan harga early bird-nya. Langsung aja mendaftarkan diri kalian di link yang udah ada di pin message live chat YouTube. Atau nanti di Discord juga aku bakalan nge-share link pendaftarannya di channel announcement. Nah, terus oh iya teman-teman, kita juga ada job guarantee nih kalau ikut full program yang 6 bulan. Jadi job guarantee ini di mana kalau misalkan setelah 6 bulan lulus kalian belum mendapatkan pekerjaan, kita bisa merefund tuition fee-nya sampai 100%. Gitu, menarik banget ya teman-teman. Nah, terus payment methodnya atau opsi pembayarannya juga fleksibel banget nih. Karena selain pembayaran yang upfront atau langsung lunas, kita juga ada pembayaran split payment. Terus ada cicilan dari mulai 6, 12, sampai 18 bulan. Dan juga ada opsi study now pay later. Nah, study now pay later ini di mana kalian cukup membayar 240.000 aja per bulannya selama periode belajar dan nanti di bulan ke-7 baru mulai cicilannya sekitar 1 jutaan per bulan. Nah, kenapa sih kita mengadakan opsi pembayaran yang ini teman-teman? Karena menurut yang udah-udah, menurut pengalaman yang udah ada, para student di RevoU itu udah pada dapat kerja nih di bulan ke-7. Jadi harapannya udah bisa bayar cicilannya. Makanya kita mengadakan opsi pembayaran yang ini gitu. Jadi nggak usah ragu ya teman-teman, kalau emang kalian mau daftar, langsung aja daftar ke link yang ada di pin message live chat YouTube. Nanti selama daftar dan juga ngejalanin tes untuk masuk ke full programnya, itu kalian belum dipungut biaya apa-apa. Jadi boleh banget kalau mau coba daftar dulu ya. Oke, nah terus kenapa sih kalian harus memilih RevoU gitu ya? Nah, jadi teman-teman,
durasi belajar di RevoU seperti yang tadi udah aku bilang, itu sekitar 3-6 bulan. Dengan flexible payment option. Sedangkan mungkin di platform lain itu hanya sekitar 2-5 bulan aja gitu ya. Nah, terus untuk learning experience-nya ini adalah student centered dengan lebih dari 150 jam of live classes gitu ya. Terus juga kita kelasnya ini di luar jam kerja. Jadi buat teman-teman yang emang udah full timer, nggak usah khawatir karena kelasnya itu kurang lebih akan di luar jam kerja seperti kelas mini course ini gitu ya teman-teman. Terus nanti juga akan two-way communication during lectures dan juga review sessionnya. Dan tadi seperti yang aku bilang akan dapat individual assignment dan juga group projects, akan dapat class manager dan juga team lead gitu. Nah, nanti akan dapetin karir support nih, teman-teman. Jadi dari karir coaching one-on-one, terus akan ada expert workshop, dan juga project base selama 3 bulan. Yang tadi aku bilang RevoU Labs gitu. Dan juga ada yang namanya tadi job guarantee. Nah, terus setelah lulus pun, selain kalian akan dapetin lifelong network dengan instruktur dan juga alumni, kalian juga bisa mendapatkan kegiatan-kegiatan seperti specialization class, on-demand consultation, dan juga alumni legacy project gitu. Jadi walaupun sampai lulus, kalian akan bisa tetap dapat aktivitas dan juga kegiatan bersama RevoU ya. Oke. Oh iya, tadi kalau misalkan kalian mau daftar, itu linknya udah ada ya di pin message live chat YouTube. Oke, ini mengenai tugas-tugas yang ada di mini course nih. Mungkin tadi udah pada nungguin juga ya gimana caranya dapat sertifikat. Nah, jadi teman-teman, selama mini course ini ada 2 jenis tugas. Yang pertama adalah certification test dan yang kedua adalah case study. Nah, certification test ini adalah soal pilihan ganda yang terdiri dari 20 soal sertifikasi yang berkaitan dengan materi mini course. Nah, ini wajib dikerjakan dan harus lulus untuk mendapatkan sertifikat digital. Dan juga kalian wajib hadir dan absen setiap hari sampai mini course-nya selesai. Gitu. Nanti jawaban untuk certification test ini nggak akan kita bagikan ya. Nah, terus di dalam soal certification test juga ada 15 soal logical test. Nah, 15 soal logical test ini adalah kalau kalian yang mau mendapatkan jalur fast track untuk daftar ke full stack program. Nah, mengenai jalur fast track nanti aku akan jelaskan lebih lanjut ya. Yang pasti ini certification test ini deadline-nya hari Jumat jam 12 malam. Nah, terus ada juga case study atau project di mana ini adalah tugas praktikal untuk menambah skill kalian di bidang product management. Nah, buat kalian yang ngerjain, nanti kita akan kasih kunci jawabannya nih setelah mini course selesai. Tapi ini sifatnya optional ya teman-teman. Jadi nggak akan mempengaruhi sertifikasi kalian. Gitu. Jadi ngerjain ataupun enggak case study-nya tidak akan berpengaruh kepada certification. Nah, ini deadline-nya hari Sabtu jam 12 siang. Jadi jangan sampai ketuker ya teman-teman. Yang certification test deadline-nya Jumat malam. Yang case study deadline-nya Sabtu siang. Oke. Nah, ini tadi yang aku bilang untuk kalian yang ingin mendapatkan jalur fast track untuk ke full program. Jadi teman-teman kalau kalian kan daftar ke mini course, setelah kalian daftar terus isi form, terus udah gitu kan kalian bisa ikutan mini course. Nah, kalau misalkan ke full stack programnya, kalian perlu melewati serangkaian tes ini teman-teman. Jadi setelah kalian apply, kalian harus melewati initial test, melewati essay, dan juga video call, baru nanti kalian akan mendapatkan tawaran untuk join ke full program. Nah, tapi kalau kalian tadi isi certification test sekaligus yang logical testnya, kalian bisa nge-skip satu tahapan initial test nih. Kalau kalian berhasil mendapatkan nilai yang maksimal, kalian bisa mendapatkan jalur fast track. Jadi nggak perlu ngerjain initial testnya nanti. Jadi bisa langsung ke essay gitu. Tapi buat teman-teman yang udah mau daftar dari sekarang, boleh banget langsung aja daftar ke link yang ada di sini atau di pin message live chat YouTube. Jangan lupa ini kuota kelasnya terbatas ya, jadi jangan sampai nyesel nih kalau misalkan nggak kebagian kuotanya gitu.
Nah, ini nanti setelah kalian ngerjain certification test, pengumumannya akan dikirimkan melalui email di H+1 hari kerja. Gitu, hari kerja ya teman-teman. Jadi kalau misalkan kalian baru ngerjain Jumat, ya pengumumannya baru dapat hari Sabtu. Karena hari Sabtu Minggu itu weekend gitu. Nah, nanti buat kalian yang lulus akan mendapatkan undangan langsung untuk bergabung di full programnya RevoU. Tapi buat kalian yang udah nggak sabar, pengen buru-buru nih daftar ke full stack programnya, bisa langsung aja ke link yang ada di sini. Gitu. Oke, kalau gitu teman-teman, ini buat besok ada apa? Tadi jangan lupa kita akan ada Q&A nih buat teman-teman yang masih punya banyak pertanyaan di sesinya Kak Aloy tadi. Kalian wajib untuk hadir dan boleh langsung tanya-tanya ya di sesi besok. Gitu. Oke, kalau gitu teman-teman, jangan lupa juga untuk mengisi absen. Nanti absennya akan dikirimkan setelah sesi ini selesai di channel lectures gitu. Kalau gitu thank you so much buat teman-teman semua yang udah join di sesi malam ini. Semoga sesinya insightful ya buat kalian. And see you tomorrow. Bye-bye.